Mungkin sapa-sapa dulu kali ya teman-teman ya, buat semua para teman di sini ya. Mungkin boleh dikasih mana mic-nya, ada boleh? Udah pegang mic-nya? Iya, mic 500 juta. Iya, silakan. Mau dari mana dulu? Monggo, dari ujung ke ujung. Nah, boleh. Yuk, silakan. Yuk, boleh silakan, Mas Arwan. Halo, selamat sore semuanya. Oke, hai. Halo, selamat datang. Selamat datang teman-teman wartawan, terima kasih waktunya. Hari ini udah mau datang, seatnya penuh. Udah pengen nonton film kita yang sekarang lagi baru launching. Terima kasih atas kesediaannya hari ini dan semoga dalam keadaan sehat. Amin. Idam Dito, yes. Oke, berikutnya silakan mungkin boleh. Iya, mau coba dulu nih, Iya. Hai semuanya, maaf aku canggung kadang-kadang. Oke, ya mungkin boleh. Berikutnya Marsha, mungkin kita bisa lanjut ke agak kesana terus ya nanti ya. Oke, iya dong. Oh ya. Halo semuanya. Selamat sore ya, sore ya. Selamat sore, makasih udah nyempetin datang ke sini dan nonton film kita. Thank you so much. Thank you. Berikutnya silakan. Halo, selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang menonton film kita. Terima kasih. Silakan ya ke ibu kali ya. Ibu mungkin boleh. Oke. Oh ya. Halo semuanya. Apa kabar? Waduh, hari ini seneng banget ya, filmnya akhirnya tayang dan udah tayang buat di sini sih di premiere dan udah pada ditonton semua. Semoga aja hasilnya memuaskan semua pihak. Oke, baik. Kalau aku nggak mau nanya dulu, teman-teman kita kasih waktu, silakan. Ada yang mau bertanya mungkin buat para pemain-pemain kita di sini? Iya, silakan. Mana coba boleh dibantu para boyband aku buat kasih mic-nya ke belakang. Mana tim aku mana? Ayo tim mana? Ayo, saatnya kita kerja. Ayo, biar kelihatan kerja gitu. Tuh di belakang gitu. Silakan. Pertanyaannya buat siapa ya? Dan pertanyaannya apa ya? Oke, silakan. Nah, memilih deh tuh, yang mana tuh? Coba. Iya, silakan. Iya, selamat sore. Perkenalkan saya Rama. Saya mau khususkan pertanyaan saya buat Kak Feli karena emang ngefans banget ya sama Kak Feli. Kan dari banyaknya film horor nih, terutama di film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2 Desa Bunuh Diri ini, ada nggak sih hal-hal mistis yang Kak Feli alami selama proses syuting berlangsung? Terima kasih. Waktu di parkiran kan? Silakan Feli. Nggak ada lagi Alma. Nggak ada, maaf ya, nggak seru. Jawabannya nggak seru. Apa bohong aja nih biar seru? Nggak ada. Aman-aman semua ya berarti ya. Aman-aman Iya. semua. Waktu itu sih Marsha yang lihat yang dari handphone yang katanya netizen bilang nggak sepi, rame gitu loh. Ah ya boleh, nah boleh nih, lihat nih gayanya nih. Nggak ada, aku cuman lagi foto aja set kita di sawah. Terus habis itu tiba-tiba banyak banget yang reply foto aku. Ih kok rame banget sih di situ gitu. Aku bahkan nggak ada siapa-siapa, gelap. Ya gitu aja sih. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin pemain yang lain mungkin pernah. Oke. Mana? Oh tuh, oke. Ibu mau minta tanya tuh, siapa tuh? Coba tuh. Ada yang mau nanya tuh, siapa? Itu tuh. Ya, boleh silakan. Iya. Hari ini kita kasih buat semua teman-teman biar puas nanyanya nih ya. Oke. Ya, silakan sayang, boleh bangkit berdiri. Iya. Hai Kak Wilo. Aku mau nanya buat Kak Wilona. Karena aku fans banget sama Kak Wilo. Aku juga. Mau nanya sebenarnya sama sih, cuman ada nggak kejanggalan atau perasaan apa gitu yang pas selama proses syuting di sana Kak Wilo rasain? Pura-pura ini kenapa ya? Gak sebenarnya suruh pura-pura, bener-bener deh. Maaf ya, harusnya pura-pura baik ya. Beda ya. Jadi kalau aku pribadi, aku untungnya orangnya nggak terlalu peka terhadap hal-hal yang kayak gitu.
kurang sensitif, jadi aku nggak punya perasaan yang janggal atau kayak tiba-tiba merinding, kayak ketakutan sendiri. Normal-normal aja. Cuma aku cerita sedikit tentang aku iseng banget, aku ngelakuin penelusuran sama temen aku dan juga satu orang anak indigo lah ya dibilangnya, sama Mas Iqbal dan juga sama Elina. Dan penelusuran itu kebetulan di lokasi syuting aku. Dan itu bener-bener gak direncanain, niat kita cuma kayak pengen tahu kira-kira di lokasi syuting ini ada penunggunya siapa sih. Terus tiba-tiba aja temen aku yang Elina ini, dia kayak kemasukan entah penunggu di situ, dan dia berusaha untuk menyakiti diri dia sendiri, bahkan sampai nyekek leher dia. Dan tiba-tiba dia nangis. Dan aku bilang sama dia, ini pura-pura ya, ini cuma acting ya, atau aku masih nggak percaya. Terus setelah aku ngelihat dia tiba-tiba berusaha nyakitin si Mas Iqbal dan tiba-tiba bisa bahasa Sunda, di situ aku kayak langsung yakin, wah ternyata hal kayak gini tuh beneran real dan terjadi ya. Cuma karena aku mungkin jarang menemukan di kehidupan aku sehari-hari, bukan berarti hal itu tidak ada. Dan habis itu digambarkan kan ditanya sama si yang paranormalnya, gimana bentuk kamu, bagaimana kematian kamu. Dan ternyata itu mirip banget sama bentuk hantu dan juga kisah yang tadi mungkin semua udah pernah nonton. Kayak gitu. Makanya jadi itu bener-bener gak disetting, gak juga janjian sama hantunya. Dan dia tiba-tiba ngomong sendiri kayak gitu. Tapi itu berarti pengalaman buruk apa pengalaman baru nih, menyenangkan gitu? Buat aku baru dan menegangkan sih, nggak buruk lah. Karena kan itu kayak hal yang baru dan berbeda aja. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebentar, aku ada pertanyaan buat Acha Septriasa nih, boleh ya? Karena di sini aku jujur ya, dari awal dulu Acha, kita sempat ada press con juga sebelum kita mulai syuting. Yeah. Kamu di sini sebagai psikolog, ya kan gitu. Aku pernah ngobrol juga gini, Acha kamu jadi psikolog ya? Aku juga kebetulan major aku psikologi, gitu, ya kan gitu. Oke, menurut kamu peran di sini tuh menantang nggak sih dengan beberapa film-film kamu sebelumnya gitu loh? Dan kira-kira ketika kamu dilibatkan dalam film ini, kamu punya kayak treatment khusus gak sih untuk mendalami peran yang aku bilang nih ya, sebagai juga psikolog juga ini kan benar-benar yang harus punya karakter yang kuat ya gitu. Silakan. Ya pertama-tama aku seneng karena tertarik main film ini. Pertama karena memang Mas Anggi Umbara sih harusnya. Aku belum pernah main sama Anggi sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan pertama aku, apalagi horor, jadi kayak kesempatan yang aku tunggu-tunggu banget gitu ya, pengen dieksplor secara apa ya, film horor tuh kan cantik ya, artnya, setnya bagus gitu, terus kayak adegannya mesti seru dengan kamera movement yang seru-seru gitu. Jadi ya itulah kenapa aku bermain di film ini, karena ada Anggi. Terus juga Pak Oswin juga dulu kesempatannya dari Unlimited sebenarnya udah pernah nawarin film horor-horor juga, cuma memang kali ini cast-nya yang luar biasa ya. Ada yang Senur, ada juga Ratu Felicia dan Natasha Wilona, ada Masya Arwan dan Giolio juga. Kebetulan Giolio juga kemarin aku nonton filmnya juga gitu. Jadi emang purely pemain dan juga skrip dan sutradara udah kena semua nih gitu, sehingga mempermudahkan aku untuk supaya cinta sama ceritanya gitu. Nah kalau ceritanya sendiri, awalnya psikolog itu memang ya peran yang memang salah satu peran yang aku nanti-nantikan juga gitu. Maksudnya pengen dapat peran yang ada di dunia medis dan lain sebagainya. Cuma karena ini psikolognya dosen, jadi mungkin tetap ke pengajar gitu kan. Adanya di kelas, adanya di universitas. Dan untuk riset karakter ini tuh sebenarnya di Sydney aku sempat datang ke psikolog beneran. Kalau di sana kan emang general practitioner-nya kan harus ngasih kita surat rujukan gitu. Jadi waktu itu gimana caranya gue mesti masuk ke tempat psikolog ini ya kalau misalnya gue nggak sakit atau kalau misalnya nggak ada surat rujukan. Jadi pura-pura aja gitu telepon ke general practitioner, GP, dokter umum di sana. Terus dokter umumnya bilang dari skala 1 sampai 5, how desperate are you gitu kan. Dari skala 1 sampai 5, seberapa anxiety kamu? Itu saya jawabnya 4, 5. Akhirnya saya dikasih surat rujukan buat masuk ke ruang psikolog. Nah ternyata pas lagi wawancara sama psikolog itu, ya masa saya mau bohong lagi, nggak mungkin kan. Akhirnya saya karena udah berhadapan sama dokter, saya harus real gitu kan, apa adanya. Ternyata apa adanya pun saya tetap dibilang perlu ke psikolog. Jadi memang proses dialog itu yang membuat saya lebih memahami
dunia psikologi itu sendiri dan juga lebih belajar untuk bertenang karena saya kan sebenarnya orangnya nggak tenang. Saya orangnya selalu panik dan selalu dikejar-kejar. Belajar untuk tenang dan belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih bisa mendengarkan pasien saya, Wilona. Jadi ya itu dia pengalamannya. Nice, oke, baik ya. Aku mau ke Tata Wilona boleh ya? Oke, ini kan kita ada perubahan look ya di situ ya. Kamu rambutnya diwarnain, ya kalau itu jadi biru ya waktu itu ya. Sampai di film juga jadi biru. Menurut kamu ketika membawakan peran ini ada nggak kayak pengembangan peran gitu yang kamu rasakan dibanding film yang pertama gitu loh? Baik, misalnya apakah ini wah bebannya semakin berat nih di film yang kedua ini karena mempengaruhi kamu nggak dengan kamu lebih rambut biru gitu apa segala itu? Silakan. Kalau pengembangan peran sih udah pasti sangat jelas ya, karena bisa dilihat dari secara look, poster, trailer aja udah jauh banget berbeda sama yang pertama. Jauh berbedanya itu ya kalau yang pertama kayak horor tapi lebih light dengan ada komedinya, karena anak SMA juga ya kan, nggak banyak darah-darah ya kan, nggak terlalu gore gitu. Kalau yang sekarang sama Bang Anggi emang udah lebih dewasa dan di sini emang ditantang untuk kita harus keluar dari zona nyaman. Selama ini mungkin ngelihat aku selalu dengan karakter yang bersih, clean, yang kayak ya apa ya, tipikal cewek-cewek yang biasa di Wattpad. Karena kan yang ATKN pertama emang dari Wattpad kan ya. Nah jadi pas yang di sini aku ketemu sama Bang Anggi, udah baca skripnya semua, aku bilang, Bang gimana ya, kita tampilin look seperti apa ya buat aku. Terus Bang Anggi kayak bilang kalau Wilona ada ide apa. Terus aku bilang aku kayaknya pengen, karena kan aku nggak mungkin langsung yang kayak tiba-tiba misalnya ngerubah yang terlalu total banget kan. Nanti orang nggak tahu nih Shiana atau bukan. Aku kayak pengen ngerubah warna rambut tapi nggak pengen yang jadi kayak cantik gitu. Aku maunya yang aneh aja, yang beda. Terus ngobrol, terus Bang Anggi juga setuju, akhirnya rubahlah langsung ke biru total. Di bleaching sampai tingkat 10, sampai sekarang rambut aku jadi rusak. Terus habis itu kayak yaudah aku nggak boleh terlalu banyak make up, terus dibikin yang kayak selalu pucet, selalu yang ya kelihatan nggak cerah gitu looknya. Dan dari situlah karakternya diperlihatkan, dari looknya, dari karakternya yang kelihatan lebih suram dan gak punya teman, sebenarnya langsung dikelihatanin dengan jelas banget sih di alur cerita ini. Jadi ya kalau bisa aku bilang sih emang jauh berbeda. Tetap Shiana yang sama tapi 5 tahun setelah kejadian dia mempunyai kemampuan tahu kapan orang akan mati ini membuat dia berevolusi jadi orang yang berbeda banget gitu. Nice, wow, oke. Kita kembali lagi pada teman-teman. Ada mungkin yang mau bertanya, silakan.